Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita bertemu kembali pada hari ini dengan wajah dan hati yang selalu baru karena kita selalu mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu sebelum ibadah hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita datang bersama di hadapan Tuhan, mohon pimpinan agar Tuhan boleh ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam segala hal kami selalu mengandalkan Engkau. Dan kami merasakan bahwa hari ini ada satu sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup kami masing-masing. Terlebih saudara kami yang pada saat ini berada di rumah masing-masing. Engkau ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah online pada hari ini. Dari awal pertengahan sampai dengan selesainya, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ada satu pujian dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan yang indah di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Katakan bersama, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Rapat di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Biarlah pemusik memuji Tuhan, karena Tuhan selalu ingin mendengarkan puji-pujian dari kita semua. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapat di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah di
kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, bau urapan di kepala harum, kejaku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi saya rindu bersama saudara, katakan bersama. Oh betapa indahnya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Dia sungguh baik di dalam hidup kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya undang Bapak Ibu untuk boleh mempersiapkan diri untuk terima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman-Nya lah kita mendapatkan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk satu hari yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih bahwasanya saat ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan mari Allah Roh Kudus, Engkaulah yang memampukan dan mengertikan setiap firman yang Engkau perkatakan hari ini melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi, lepas pribadi. Karena kami rindu di hadirat-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Yesus, kami rindu merasakan kasih-Mu lebih dalam lagi. Inilah hati kami Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar, kami sujud di dalam altar-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sebab di dalam-Mu lah kekuatan,
di hidup kami. Hadirat-Mu memenuhi kami saat ini. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan kami perlukan. Kami perlu jamahan-Mu, kami perlu jamahan-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Saya rindu sekali lagi kita sama-sama naikkan pada refnya, dan biarlah piano saja yang mengiringi kita untuk memuji Tuhan. Katakan bersama. Sujud di altarnya. Terima kasih. Ku bawa hidupku, Ku terima anugerah-Mu ku Tuhan. terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di Mujizat terjadi. Mujizat terjadi saat ini. Pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh haleluya, 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 oh haleluya. Kila ramaya ramayas, kila ramaya ramayas. Sesuatu terjadi, mujizat boleh terjadi Amin. saat ini karena kuasa Tuhan Amin. tetap dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dia Allah, Dia Tuhan, Dia Bapa yang tidak Amin. pernah berubah. Karena Dia Bapa kita yang mengerti akan setiap kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan yang baik. Perbaharui hati kami saat ini melalui kebenaran Ya. firman-Mu. Karena kami mau terus dibentuk seturut kehendak firman. Seturut Engkau Tuhan, seturut gambar-Mu, kami boleh terus diubahkan. Mari yang siap untuk diubahkan bersama saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di minggu kedua di ibadah online kita hari ini, saya akan membahas satu topik yang berjudul tentang peperangan rohani. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus di hari Pentakosta, maka kita akan menjadi manusia roh. Ketika kita menjadi manusia roh, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita akan masuk ke dalam satu dimensi yang disebut dengan peperangan rohani. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, mari buka Alkitabmu. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar firman di ibadah kita hari ini yang berjudul peperangan rohani. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Melalui Efesus pasal 6 ayat 12 ini Bapak Ibu Saudara jelas bahwa ketika kita hidup di dunia ini saat ini, kita akan menghadapi satu peperangan. Setiap hari kita akan mengalami yang namanya peperangan secara rohani. Dan musuh kita adalah iblis dan penguasa-penguasa di udara. Jadi setiap hari hal ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan setiap kita tentunya punya kerinduan. Ketika mengalami peperangan rohani dan menghadapi peperangan rohani, tentunya setiap kita sekali lagi rindu mengalami kemenangan. Amin. Dan kita harus menang. Karena apa yang kita hadapi di udara itu menentukan apa yang kita alami saat ini di sini, di dunia ini. Jadi ketika kita menang menghadapi iblis dan penguasa-penguasa di udara, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa, berkemenangan dan diberkati oleh Tuhan. Yang rindu mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani, mari angkat tanganmu, lambaikan tanganmu, katakan amin. Yes, saya menang, amin. Ya, berbicara peperangan Bapak Ibu Saudara, ada satu tokoh filsuf panglima perang dari Cina yang bernama Sun Tzu. Dia seorang filsuf juga yang menerbitkan satu buku yang berjudul The Art of War. Karya Sun Tzu ini dipakai bukan hanya di dalam peperangan, tetapi hari-hari ini juga dipakai di dalam bidang ekonomi, politik, dan di bidang yang lainnya. Ada satu kutipan dari Sun Tzu ketika dia menulis The Art of War, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di dalam peperangan. Di slide yang kedua saya tuliskan begini Bapak Ibu, ini satu kutipan dari Sun Tzu. Dia berkata demikian, kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Saya garis bawahi dengan warna merah dan warna biru. Kenali dirimu dan kenali musuhmu. Ini kunci kemenangan. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Artinya di dalam setiap peperangan, di dalam setiap pertempuran kita mengalami kemenangan. Dan ini menjadi kerinduan kita anak-anak Tuhan. Dan apa yang dituliskan oleh Sun Tzu Bapak Ibu Saudara, itu selaras dengan apa yang firman Tuhan tulis. Hari ini kita akan membaca satu kisah di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Tentang pencobaan di padang gurun. Apa yang Sun Tzu tulis tadi, kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Ternyata sama dengan apa yang Alkitab tuliskan di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Karena waktu saya tidak akan membaca semua ayat-ayat ini, nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Ayatnya yang ketiga. Lalu datanglah si iblis, si pencoba itu. Dan iblis berkata kepada Yesus apa? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya loncat ayatnya yang ke-6. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada kalimat yang sama dari ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-6. Dan ini adalah pola iblis mencobai Tuhan Yesus, yaitu menyerang identitas. Dikatakan di ayat yang ketiga tadi, jika engkau anak Allah. Perhatikan ayat ini. Ayat yang ke-6 diulangi lagi, jika engkau anak Allah. Yang iblis serang adalah identitas. Karena iblis tahu siapa Yesus. Dan Yesus tahu siapa dirinya. Dan ketika Yesus tahu siapa dirinya dan iblis tahu siapa identitas Yesus, di situ ada kuasa yang luar biasa. Jadi yang diserang adalah identitas.
Dan pola penyerangan iblis kepada Yesus itu berlangsung sampai saat ini. Iblis menyerang anak-anaknya, iblis menyerang anak-anak Tuhan, kita orang percaya dengan identitas kita yang dikaburkan. Iblis mencoba membiaskan identitas kita tentang siapa kita. Dengan begitu banyak menembakkan kalimat-kalimat, kamu lemah, tidak berdaya. Kamu sudah hancur. Kamu gagal. No hope, tidak ada harapan bagimu. Ini yang iblis tembakkan. Panah-panah dari api si jahat ini yang selalu ditembakkan kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Supaya kita tidak tahu siapa kita, identitas kita. Yang ada adalah, ya kamu ini sudah gagal. Kamu tidak akan sukses, kamu tidak akan pernah berhasil. Ya sudah, setelah ini pulang ke rumah, ambil tali, gantung diri, selesai, dikubur. Kamu sudah hancur, kamu sudah jatuh di dalam dosa, gak bisa dipulihkan. Ya sudah, hidupmu akan seperti ini terus. Kamu gak akan bisa menjadi hamba Tuhan. Kamu gak akan bisa menjadi orang yang diberkati. Karena dosamu sudah merah seperti kermisi. Kamu sudah terlalu dalam, jatuh ke dalam pornografi, seks bebas, narkoba dan lain sebagainya. Ini yang iblis tembakkan, ini yang iblis panahkan. Supaya kita berkata, ya memang kita sudah gagal. Saya ini orang gagal, saya ini orang yang sudah hancur. Akhirnya binasa. Banyak orang yang mencoba melakukan usaha, jatuh, gagal. Kemudian iblis bilang begini, kamu gak akan sukses, tanganmu itu tangan yang gak diberkati. Apa saja yang kamu lakukan gak akan pernah sukses. Dan lain sebagainya. Akhirnya banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang akhirnya binasa karena dia menerima, mengamini setiap intimidasi, panah-panah dari si iblis yang mengatakan saya gagal, saya sudah hancur, saya gak akan berhasil, rumah tangga saya babak belur dan lain sebagainya. Coba lihat Yohanes 10 ayatnya yang ke-10a. Ini yang Alkitab tulis tentang si iblis tadi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi iblis mencuri identitas kita. Iblis mengambil identitas kita dan diganti dengan identitas palsu. Yaitu tadi gagal, hancur, tidak ada harapan, kamu lemah, kamu sudah tua dan lain sebagainya. Supaya kita apa? Supaya kita lemah, bunuh diri dan akhirnya binasa di dalam api neraka. Dan hari-hari ini pola ini begitu gencar melalui medsos yang ada, melalui pemberitaan yang ada. Hati-hati, resesi ekonomi, banyak yang gulung tikar, virus COVID bermutasi, hati-hati, banyak yang meninggal, lagi mengalami lockdown di mana-mana. Dengan semua berita ini, identitas kita menjadi bias dan kabur. Siapa kita? Siapa Anda dan saya? Ini yang akan saya tekankan hari ini. Supaya kita tidak hancur dan tidak binasa. Kita harus jelas menghadapi pola iblis. Seperti tadi Sunju katakan, kenali musuhmu, musuhmu si iblis. Polanya menyerang identitasmu. Kenali dirimu, siapa engkau? Who am I? Supaya kita bisa bertahan di dalam segala tipu muslihat iblis. Supaya kita bisa bertahan di dalam setiap panas serangan iblis. Dan kita menang dan hidup diberkati oleh Tuhan. Siapa Anda dan saya? Jawabannya ada juga di ayatnya yang ketiga dan keenam itu dikatakan, engkau adalah anak Allah. Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Anda dan saya adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Di mana ayatnya Pak Pendeta? Di mana ayatnya Pak?
Galatia 3 ayatnya yang ke-26. Slide selanjutnya. Galatia 3 ayatnya yang ke-26. Perhatikan ayat ini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anaknya Bapa karena iman kita kepada Yesus Kristus. Saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah online hari ini, percaya Tuhan Yesus? Yang percaya angkat tangan? Ya. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus, engkau adalah anak-anaknya Allah. Engkau anak-anaknya Bapa. Engkau anak-anaknya Tuhan. Kita miliknya Tuhan. Ini clear dulu, ini jelas dulu. Saya anaknya Bapa, saya anaknya Allah, engkau anaknya Allah, engkau anaknya Bapa. Ada pujian waktu sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Bukan karena kita yang mengangkat diri kita, tetapi iman di dalam Yesus itu membuat kita menjadi anak-anak Allah. Bandingkan dengan 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama. Yohanes 3, 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi jangan ragu lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kenali dirimu. Siapa engkau? Engkau adalah anak-anak Allah. Dan polanya iblis mencoba membiaskan identitasmu ini, menyerang identitasmu ini, dan diganti dengan identitas yang palsu, yang bohong tadi, yaitu kegagalan, kehancuran, no hope, engkau sudah tidak berdaya, hati-hati dan lain sebagainya. Hari ini katakan, aku adalah anak-anak Allah. Kembali ke slide yang ketiga tadi, keempat. Galatia 3 ayat 26. Sebab, ganti kata kamu, yuk, dengan nama kita pribadi lepas pribadi. Jadi deklarasikan hari ini di hadapan malaikat Tuhan dan di hadapan iblis. Who are you? Deklarasikannya, proklamasikan. Yang biru kata kamu dengan nama kita pribadi lepas pribadi. Ya, 1, 2, 3. Sebab David adalah anak-anak Allah karena imanku di dalam Yesus Kristus. Saya anak Allah. Saya bukan orang yang hancur. Saya bukan orang yang gagal. Saya bukan orang yang lemah. Saya bukan pribadi yang tanpa harapan. Karena sebagai anak Allah, saya berhak menerima warisan dari Allah. Sebagai anak Allah, saya berhak menerima janji-janjinya Allah. Jadi kalau saya punya anak namanya Benihin, Ben, saya punya rumah, mobil, kalau saya mati, kalau saya suatu kelak meninggal, maka rumah dan mobil saya menjadi warisan atau miliknya Ben. Demikian juga kita. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita berhak menerima janji-janji Allah. Kita berhak menerima warisan dari Allah. Slide selanjutnya, Roma 8 ayat 17. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayatnya yang ke-17. Perhatikan, saya akan bacakan buat kita semua. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, kamu anak bukan budak, saya anak bukan budak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita punya warisan loh. Wah, apa itu warisannya? Semua janji Tuhan di dalam Alkitab yang akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Maksudnya adalah kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Kamu berhak loh. Saya juga berhak. Ya, kamu berhak. Saya juga berhak. Ada banyak janji Tuhan. Ada seorang berkata, peneliti,
Ada ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab. Ada ratusan janji Tuhan di dalam Alkitab. Hari ini saya akan membahas janji Tuhan buat kita semua. Ada 5 janji Tuhan yang kita harus tahu. Dan ini akan digenapi di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun panah api si jahat yang coba diserang, yang dicoba ditancapkan di dalam pikiran dan di dalam kehidupanmu, lawan di dalam nama Yesus. Hadapi semua dengan janji-janji Tuhan. Karena semua janji Tuhan pasti akan digenapi. Yang pertama adalah Filipi 4 ayat yang ke-19. Ini bicara tentang keuangan. Yuk, baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan, amin. Semua butuh duit, semua butuh uang. Ada banyak begitu kebutuhan untuk bayar SPP, bayar listrik, air, cicilan, beli makan, beli minum, dan lain sebagainya. Apapun keperluanmu Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini pekerjaan bisnis sedang sepi, ada pengurangan gaji, mungkin ada masalah keuangan yang lain. Dengar baik-baik, iblis boleh tancapkan, kamu akan menjadi orang yang misalkan miskin gagal, engkau akan menjadi orang yang berkekurangan. Tolak dalam nama Yesus, katakan aku anak Allah. Aku anak Allah, aku anak Bapa, dan ini janji Bapa yang aku warisi, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lawan Bapak Ibu Saudara, jangan bilang ya memang kita miskin, ya kita enggak punya, akhirnya satu keluarga minum baygon, mati semua, masuk neraka. Tolak dalam nama Yesus. Lawan semua tipu muslihat iblis ini. Dengan berdiri tegak, identitas saya anak Allah. Dan ini janji Allah, janji Bapa kepada saya. Bahwa Dia, Bapa akan memenuhi segala keperluanku. Segala keperluanmu Bapak Ibu Saudara. Katakan dengan iman, segala keperluanku Bapa akan penuhi. Karena ini kita akan bisa menang melawan tipu muslihat iblis. Kita akan menang. Kita akan mengalami berkat Tuhan. Saya mengalami satu persoalan di dalam keuangan beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara. Ada sejumlah uang saya yang hilang, X rupiah begitu. Ketika saya tahu X rupiah ini hilang, saya hanya bilang kepada Bapak, Tuhan, Engkau sanggup mengembalikan apa yang sudah hilang. Itu terjadi malam hari. Pagi jam 7 saya terima WA. Pak David, ini ada sedikit uang persembahan kasih kami buat Pak David. Saya tanya, buat apa? Saya enggak melakukan apa-apa bagi Anda dan perusahaan Anda. Tidak, Tuhan gerakkan kami untuk mengirim sejumlah dana. Dan setelah saya cek Bapak Ibu Saudara, jumlahnya X rupiah hampir sama 11-12 dengan apa yang hilang malamnya itu. Artinya Allah sanggup Bapak Ibu Saudara. Allah sanggup memberkati kehidupan saya. Dan kalau saya diberkati Tuhan, Anda semua yang mendengarkan juga sanggup diberkati. Karena Allah yang saya sembah adalah Allah yang saya sembah. Dan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Anda akan diberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup memenuhi segala keperluanmu. Dia Tuhan yang kaya, Dia pencipta alam semesta. Dia yang memiliki semua ini. Dia Tuhan yang dahsyat. Lukas 1:37 berkata, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Percaya, engkau anak Allah, engkau mewarisi warisan yang terbesar, yaitu setiap janji Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupanmu. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara.
Bisnismu akan diberkati, keuanganmu akan dicukupkan. Dia tahu sisa berapa di rekeningmu. Dan ketika engkau berkata, Bapa berkati, engkau akan diberkati. Jangan hidup di dalam perbudakan, jangan hidup di dalam intimidasi. Bisnismu gagal, engkau miskin, engkau enggak berdaya, engkau enggak punya apa-apa. Tolak dalam nama Yesus. Hari ini bangkit, engkau anak Allah, engkau punya janji Tuhan yang akan mengubahkan dan memberkati kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, 1 Yohanes 1 ayat 9 berbicara tentang pengampunan dosa. Yuk, yang sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Ini janji Tuhan, warisanmu sebagai anak-anak Allah. Who are you? Siapa engkau? Engkau anak Allah. Dan ini janjinya, warisan buat engkau. Yang kedua, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Yesus akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa Yesus ampuni. Kalau ada yang sudah mengalami dosa, misalkan jatuh ke narkoba atau free sex, pornografi dan lain sebagainya. Dengar firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, dosamu sudah diampuni. Semerah kermisi akan putih seperti bulu domba, jauh ke dalam tubir laut dia sudah ampuni dan buang setiap dosamu. Yang percaya katakan amin. Jangan lagi diperbudak, kamu sudah hancur ya. Mohon maaf, mungkin ada yang pernah didakwa, kamu sudah enggak perawan lagi ya. Dan lain sebagainya. Tolak, aku sudah diampuni. Aku adalah ciptaan yang baru. Aku pernah jatuh, ya. Yesus benci dosa, tetapi Yesus mengasihi orang yang berdosa. Jika engkau jatuh di dalam dosa hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, bangkit. Katakan, saya anak Allah. Dan janji Allah bagiku adalah, sekalipun dosaku merah seperti gemericik, akan putih seperti bulu domba. Dia akan sucikan saya. Dia akan kuduskan saya. Dan darah Yesus sudah membasuh setiap dosa pelanggaran saya. Yang ketiga, Yeremia 30 ayatnya yang ke-17a. Yuk kita baca ayat firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 17a, yang biru ya. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Ini janji Tuhan, bahwa Dia yang akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Engkau yang sakit hari ini, sudah pernah menerima vonis dokter, usiamu gak akan lama. Dengar baik-baik, jangan pernah merasa tertuduh, no hope. Hari ini dengar firman Tuhan, engkau anak Allah. Lawan dalam nama Yesus dan ini firman bagimu. Dia akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Saya 4 tahun lalu pernah divonis satu penyakit yang kata dokter berjalan di atas kaca. Tetapi saya percaya Dia akan memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi saya. Dan hari ini saya bisa berdiri di sini. Karena saya tahu janjinya dan firman-Nya digenapi. Kalau janjinya Tuhan digenapi atas hidup saya, demikian juga janji Tuhan akan digenapi di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dia akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Ada lagu berkata kan, aku sudah sembuh. Percaya mukjizat terjadi. Kuasanya bekerja hari ini di tempatmu Bapak Ibu Saudara. Engkau yang mendengarkan firman hari ini, dengar baik-baik, kuasa kesembuhan itu sedang bekerja. Terima dengan iman, katakan aku sudah sembuh. Ada yang mengalami luka-luka batin. Mungkin istri pernah dipukul KDRT oleh suami. Mungkin anak-anak pernah disakiti oleh orang tua. Atau siapa engkau, mungkin bawahan yang pernah persekusi oleh atasan. Ada luka-luka batin di hatimu. Ada luka-luka hatimu. Hari ini ketika kau mendengar firman ini, kuasa kesembuhan itu mengobati luka-luka batinmu. Luka-luka hatimu pulih kembali. Sehingga kau hidup di dalam kemenangan. Jangan hidup lagi di dalam kesakit hatian.
Kalau atasanmu bilang, kamu ini bego, goblok. Pulang dari kantor, ya saya bego dan goblok. Dalam nama Yesus tolak. Aku sembuh. Aku orang yang diberkati. Aku orang yang sukses. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku kuat, aku tidak lemah. Kalau ada orang tua bilang kepada anak, kamu gak punya harapan, anak-anak bangkit. Yeremia 29:11 berkata apa? Rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang memberikan kau masa depan yang gilang gemilang. Percaya masa depanmu adalah masa depan yang gilang gemilang. Yang percaya katakan amin. Jangan lagi hidup, memang no hope. Aku jadi orang yang tidak punya harapan. Bangkit, tolak semua intimidasi dari si iblis. Pola-pola iblis yang membiaskan identitasmu, yang mencoba mengkaburkan identitasmu. Hari ini tolak dalam nama Yesus. Kita punya rancangan masa depan yang gilang gemilang, damai sejahtera. Dan kita punya kekuatan dari Tuhan. Semua yang sakit secara fisik, semua yang sakit secara jiwa, semua sakit yang di dalam roh, hari ini saya katakan sudah sembuh. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang keempat, Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Ini janji Tuhan, warisanmu Bapak Ibu Saudara. Dan pasti akan kau terima karena Dia Tuhan yang setia. 46 ayat kedua, Mazmur berkata, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara punya masalah? Ya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami problem? Ya. Saya juga. Tapi inilah janji Tuhan. Warisan. Bahwa kita punya Tuhan sang penolong Bapak Ibu Saudara. Dia akan menolong setiap bisnismu. Dia akan menolong setiap rumah tanggamu. Apa yang saat ini trouble, apa saat ini menjadi persoalan. Yang sedang menyusun skripsi ada masalah. Yang menyusun makalah atau laporan ada persoalan. Apapun masalah-masalahmu, apapun kendala-kendala yang kau hadapi. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Jangan kau membiarkan masa depanmu bubar gerak jalan. Hari ini ada janji Tuhan yang menguatkan kita. Kita punya Tuhan yang akan menolong kita dan menjadikan kita berhasil. Saya punya adik rohani beberapa waktu yang lalu yang saya sangat sayangkan. Gara-gara dia masalah di dalam penyusunan skripsinya, akhirnya dia memutuskan tidak melanjutkan. Sayang sekali. Kami sudah mencoba menguatkan. Tidak bisa. Dia selalu berkata, Bang, no hope. Dosen bilang saya ini tidak punya kesempatan. Dalam nama Yesus tolak. Hari ini kita punya penolong. Dia adalah penolong yang ajaib buat kita. Perlindungan, kita aman. Banyak virus, banyak penyakit. Tapi kita akan aman. Tidak usah lagi khawatir, COVID dan lain sebagainya. Selama kita sudah prokes, protokol kesehatan dengan baik, engkau akan aman dan terlindungi Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi orang yang paranoid. Kita menjadi orang yang aneh. Jangan. Percaya. Walaupun iblis bilang COVID di mana-mana, betul. Pakai prokes dan percaya janji Tuhan. Kita aman karena kita punya sang pelindung yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang percaya berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Bangkit Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama ya. Ini janji Tuhan yang kelima. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada yang saat ini letih lesu, capek, gak bersemangat. Target kerja sampai jam 3 pagi, jam 7 harus pelayanan. Ada yang mengalami beban berat, banyak tuntutan dan lain sebagainya. Datang kepada Yesus dan kepada Yesus Dia angkat bebanmu dan kau akan diberikan kelegaan. Engkau akan mengalami semangat lagi, sukacita kembali.
Tidak hidup di dalam segala kuk yang beban berat. Tidak. Serahkan semua sama Tuhan. Dan ini janjinya, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau iblis bilang kamu sudah letih lesu, loyo, dan hilang, hari ini katakan, di dalam Yesus ada kemenangan. Saya anak-anak Allah, saya anak Bapa, saya punya janji Tuhan, dan saya akan mengalami kelegaan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Yosua pasal 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepadamu Bapak Ibu Saudara, minimal 5 tadi, dari ratusan bahkan ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab, 5 tadi saja tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan terpenuhi. Yang percaya katakan amin. Semuanya akan terpenuhi, minimal yang 5 tadi Bapak Ibu Saudara. Kalau mau baca lagi semua firman Tuhan yang merupakan janji Tuhan, engkau akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. 1000 peperangan, 1000 kemenangan. 365 hari peperangan, 365 hari kemenangan yang akan kau terima daripada Tuhan. Dan di sepanjang 2021 ini kita akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Amin. Jangan lagi hidup di dalam intimidasi. Jangan lagi hidup di dalam panah-panah dan kebohongan si iblis, kepalsuan. Pola iblis jelas, kenali musuh-musuh iblis. Polanya jelas, kenali dirimu, jelas saya anak Allah. Dan sebagai anak Allah engkau punya warisan. Dan semua janji Tuhan yang kau warisi akan digenapi di dalam kehidupanmu. Hari ini jangan lagi hidup di dalam kuk perhambaan dan kepalsuan. Hari ini jelas siapa engkau, kita adalah anak-anak Allah. Sebagai penutup dari renungan firman Tuhan di ibadah kita hari ini, saya akan mengajak kita membaca satu ayat terakhir sebagai konklusi dari semua firman yang sudah saya sampaikan sepanjang beberapa menit tadi, dari Roma 8 ayatnya yang ke-37. Yuk, sudah dapat? Ini konklusinya. Roma 8 ayat 37. Tetapi di dalam semuanya itu, artinya di dalam semua persoalan, di dalam semua masalah, di dalam semua pencobaan, di dalam semua kehancuran, di dalam semua kegagalan, dikatakan apa? Saya, Anda, dan saya, kita semua lebih daripada orang-orang pemenang. Yang percaya katakan amin. Engkau lebih dari pemenang, saya lebih daripada pemenang. Dan ini kata firman Tuhan, karena Yesus yang telah memberikan kemenangan itu kepada kita. Yesus yang sudah mengasihi kita, yang memberikan kemenangan itu Bapak Ibu Saudara. Dalam segala hal yang tidak baik, kita lebih daripada pemenang. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, bangkitlah. Jadi kalau engkau mendengar kata-kata gagal, lemah, tidak berdaya, hancur, no hope dalam nama Yesus, itu serangan dari si iblis. Lawan dengan setiap janji Tuhan. Saya lebih dari pemenang. Saya diberkati, saya kuat, saya sehat, saya sembuh. Dan kau akan menerima berkat yang terbaik. Dan di sepanjang bulan dan tahun ini, kita akan menjadi umat pemenang. Siapa yang mau jadi pemenang tadi? Angkat tangan sekali lagi. Ya, yes, sesuai dengan janji firman Tuhan. Apa yang kau imani terjadi di dalam kehidupanmu. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami lebih daripada pemenang. Karena kami tahu hari ini siapa kami. Identitas kami. Kami mengenal siapa kami adalah anak-anak Bapa. Anak adalah mewarisi setiap janji-janjinya Bapa. Dan kami percaya semua yang kau janjikan akan kami terima di dalam kehidupan kami. Kami hidup di dalam berkat Tuhan.
Kami hidup di dalam keberkatan Tuhan, kami hidup di dalam keberhasilan, kami menjadi orang-orang yang sukses, kami sehat, kami terlindungi, kami kuat, kami percaya, kami aman di dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Dan di dalam segala hal kami akan melihat berkat-Mu melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mereka yang di dalam kondisi sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir. Yang terikat, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bangkit menjadi umat pemenang. Kami anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami hidup di dalam kebenaran setiap janji-Mu. Dan kami akan melihat setiap langkah-langkah kehidupan kami adalah kemujizatan, kebesaran Tuhan terjadi atas hidup kami. Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan tetap terjadi hingga saat ini. Dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal dan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama saya. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya, ku percaya mujizat-Mu Tuhan. Sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang bisa dipercaya, dan Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Percaya Bapak Ibu Saudara, semua yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Sebab engkau dan aku, kita semua adalah anak-anaknya. Kita semua adalah milik kepunyaannya. Yang terbaik Dia akan pasti berikan kepada kita. Kalau orang yang jahat di dunia ini saja tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya, terlebih Bapa di surga akan memberikan yang terbaik. Karena kita semua adalah milik kepunyaannya. Amin. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Terima kasih untuk satu kebenaran yang kami miliki hari ini, bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah anak-anak Allah. Kami milik kepunyaannya Bapa. Ini identitas kami. Kami tahu sekarang pola serangan iblis menyerang identitas kami. Tetapi kami percaya ketika kami tahu siapa kami dan kami tahu pola iblis, kami akan lebih daripada pemenang. Karena setiap janji-Mu pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami adalah orang-orang yang sukses. Kami orang-orang yang hidup di dalam kesehatan. Kami adalah orang-orang yang hidup di dalam kemerdekaan. Kami adalah orang-orang yang hidup di dalam rancangan Tuhan yang dahsyat dan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Sempurnakan berkat-Mu yang besar pada hari ini dengan berkat daripada surga. Kami membuka hati kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia-Nya.
Tuhan memberkati engkau dengan damai sejahtera yang daripadanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat hari Minggu.